Bab 633, Nyonya akhirnya tahu identitas Jordan. Park Anya tidak sabar untuk mengetahui pria seperti apa yang berhasil mencuri hati gadis suci Swiss yang mulia ini. Pria seperti apa yang layak mendapatkan kecantikan super adil dan kaya dari keluarga rahasia. Park Anya selalu mencari pria yang layak untuknya. Suaminya, Chon Ji-hoon, sama sekali tidak layak untuknya. Di depan kamera media, Park Anya akan memegang lengan suaminya dan menatapnya dengan kekaguman. Tapi itu semua fasad. Itu hanya sebuah tindakan. Dia tidak punya alasan untuk mengagumi suaminya sama sekali karena itu semua berkat dia bahwa suaminya bisa naik ke statusnya saat ini. Adapun pernikahan, seperti yang dia katakan sebelumnya, itu hanya selembar kertas bekas. Dia sama sekali tidak peduli dengan statusnya sebagai istri orang lain. Saat dia bertemu dengan pria yang sangat luar biasa yang layak untuknya, dia pasti akan selingkuh. Selain itu, dia tidak peduli bahwa itu adalah pengkhianatan. Dia tidak peduli bahkan jika dia melakukannya tepat di depan suaminya. Tidak peduli seberapa luar biasa seorang pria biasa, selama dia bukan keturunan dari 8 keluarga, dia hanya orang rendahan di mata Park Anya. Lota mengangguk. Ya, dia. Memang, Park Anya sekarang semakin yakin dengan pandangan dunianya. Seseorang selalu harus menemukan pasangan yang cocok dalam status. Ini bahkan lebih untuk anggota dari 8 keluarga besar. Hanya pria dari 8 keluarga yang layak untuk wanita dari keluarga yang sama. Park Anya selalu berharap untuk bertemu pria dari 8 keluarga besar. Namun, keluarganya tidak menghargainya dan tidak pernah mengaturnya untuk bertemu calon suami dari sana. Dia belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan rahasia sebelumnya dan tidak pernah bertemu siapapun dari keluarga lain. Park Anya tampak penuh harap. Bolehkah aku melihat foto kekasihmu? Dia terlihat seperti apa? Dia ingin bertemu dengan pria luar biasa dari 8 keluarga. Lota adalah gadis suci Swiss, seorang wanita yang bahkan gagal dirayu oleh Park Chan-yang. Bukan sembarang pria dari salah satu dari 8 keluarga hebat yang bisa menarik perhatiannya. Oleh karena itu, Park Anya menebak bahwa pria yang disukai Lota pastilah yang paling terkemuka bahkan di antara 8 keluarga. Ini persis seperti pria yang dicari Park Anya. Lota ragu-ragu sejenak. Melihat semangat di mata Park Anya, dia mengalah. Baiklah, aku punya banyak foto dia di ponselku. Ada ratusan foto kami. Tunggu sebentar, aku akan memilih yang paling tampan untukmu. Park Anya mengangguk senang. Oke. Ponsel Lota hanyalah iPhone biasa. Dia tidak menggunakan iPhone 18 berteknologi tinggi yang hanya dimiliki 8 keluarga besar. Dia merasa sangat merepotkan untuk menggunakannya saat berada di luar, karena dia harus memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dia hanya membutuhkan ponsel yang bisa mengambil foto selfie yang bagus dan telah memilih model ini saat berbelanja dengan Jordan. Di sampingnya, Park Anya juga heboh. Dia sangat ingin melihat seperti apa pria luar biasa itu. Namun, Lota menggulir album fotonya selama beberapa menit, tidak dapat memutuskan. Park Anya sangat tidak sabar. Namun, dia memiliki sopan santun dan menahan keinginan untuk bergegas Lota. Sambil memegang cangkir kopinya, dia tersenyum pada Lota. Aku akan duduk di sofa sebentar. Ayo temukan aku setelah kamu selesai memilih. Petik 2. Beberapa menit berlalu dengan Park Anya duduk anggun di sofa dengan cangkir kopi di tangannya. Akhirnya, Lota berlari dengan gembira. Saya sudah memilih fotonya. Lihatlah ini. Bukankah dia tampan? Lota duduk di samping Park Anya dan menyerahkan ponselnya. Park Anya ingin meletakkan cangkir kopinya sehingga dia bisa mengambil telepon dan mengamati foto itu. Tetapi dia merasa bahwa ini akan membuatnya tampak terlalu bersemangat. Dia sengaja memegang cangkir kopinya untuk mengeluarkan getaran acuh tak acuh. Tapi di dalam, dia sudah sangat bersemangat. Keturunan dari 8 keluarga. Pria paling luar biasa yang layak untukku. Saya akhirnya akan melihat bagaimana penampilan Anda. Park Anya menatap layar ponsel Lota dengan penuh semangat. Wajah yang familiar muncul di mata Park Anya. Itu adalah Yordania. Dia menabrak. Cangkir di tangan Park Anya jatuh ke lantai. Cangkir di tangan Park Anya jatuh ke lantai. Cangkir kopi memantul dari paha Park Anya sebelum jatuh ke lantai. Sebagian besar kopi tumpah di baju dan kaki Park Anya. Meong. Anak kucing Lota langsung melompat ke Park Anya untuk menjilat kopinya. Kitty, jangan seenaknya menjilati orang lain. Lota dengan cepat mengambil anak kucingnya,
takut mengganggu Park Anya, tetapi Park Anya benar-benar linglung sekarang. Dia tidak peduli dengan kopi panas atau apa yang dilakukan anak kucing itu. Lota memarahi Kitty, Jordan memintamu untuk melindungiku, bukan untuk menjadi penjilat. Jordan telah meminta Lota untuk membawa kucing itu jika keluarga Park mencoba mengincarnya. Dia bisa menggunakan kucing ini untuk menakuti Park Chan-yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, Park Chan-yang telah menyaksikan bagaimana bawahannya dicekik sampai mati dengan sihir kucing di rumah Lota. Lota menatap Park Anya. Kakak Anya, ada apa? Park Anya masih shock. Dia bertanya kepada Lota, Jordan berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar. Lota juga sedikit terkejut. Ah, kamu tahu Jordan? Iya, dia dari salah satu dari 8 keluarga besar. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Stele. Keluarga Stele. Park Anya benar-benar tercengang. Pria yang selama ini dia cari dengan susah payah telah ada di depannya. Apalagi pria ini menyukainya dan bahkan merayunya. Namun, dia tidak menerimanya. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak untuknya. Dia, sebenarnya dari 8 keluarga besar. Air mata sebening kristal benar-benar mengalir keluar dari mata Park Anya. Dia ingat bagaimana dia bertemu Jordan 4 tahun lalu di medan perang di Suriah. Mereka sudah saling menyukai saat itu. Namun, di lembah, Park Anya menolak berhubungan seks dengan Jordan. Dia hanya membiarkan dia menciumnya. Bukannya Park Anya tidak menyukai Jordan, tapi dia takut dia akan jatuh cinta padanya. Dia takut dia akan jatuh cinta dengan pria biasa-biasa saja. Saat itu, Jordan hanyalah seorang prajurit biasa di medan perang. Jika Park Anya berkumpul dengannya, akan lebih mustahil baginya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masalah 8 keluarga. Tetapi hari ini, 4 tahun kemudian, surga disingkapkan kepadanya bahwa Jordan adalah seorang pria dengan status yang sama dengannya. Haha, air mata Park Anya perlahan mengalir di pipinya. Dia melihat ke depan dengan mata tak bernyawa dan dia tertawa pahit. Gelombang penyesalan menelannya saat ini. Jika saya tahu identitasnya lebih awal, saya akan melahirkan anaknya. Bab 634, Jordan, kamu mengecewakan aku. Jika Jordan bisa mendengar pikiran Park Anya, dia mungkin akan sangat senang sampai tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, Park Anya adalah wanita yang memiliki pengaruh terdalam pada kehidupan cintanya. Namun, Park Anya dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Lota dengan tenang dan bertanya, bukankah keluarga Stele akan diusir? Dia hanya mendengar beberapa hal tentang keluarga Stele dari Park Chan-yang. Dia tidak terlalu yakin tentang situasi yang sebenarnya. Lota mengangguk sedih. Ya, dalam pertemuan besar yang akan datang ini, semua keluarga, termasuk keluargaku, akan mengusir keluarga Stele. Saya khawatir Jordan tidak akan lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar segera. Petik 2. Mendengar ini, Park Anya akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia tidak menyombongkan diri atas kemalangan orang lain. Dia juga tidak ingin melihat keluarga Stele dalam masalah. Dia tidak berprasangka terhadap Steles meskipun ayah dan saudara laki-lakinya. Satu-satunya alasan dia merasa seperti ini adalah karena dia telah melewatkan kesempatan untuk bersama Jordan 4 tahun lalu. Namun, jika Steles dikeluarkan, Jordan tidak akan lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar dan tidak akan lagi menjadi pasangan yang cocok untuk Park Anya. Karena itu, dia tidak akan terlalu menyesalinya. Tapi kemudian Lota berkata, bahkan jika Jordan bukan lagi anggota dari 8 keluarga besar dan tidak sekuat itu, aku akan tetap menyukainya. Park Anya memandang Lota yang berusia 18 tahun dan mengangguk sambil tersenyum. Iya, ketika aku seusiamu, aku juga pernah mencintai dengan sepenuh hati. Aku sangat memahamimu. Lota cemberut, tapi Jordan tidak menyukaiku. Apa kau tahu gadis seperti apa yang dia sukai? Bangun, Park Anya menyeka kopi dari pangkuannya dengan tisu. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Jordan menyukai wanita seperti dia. Lota dan Park Anya adalah dua wanita yang sangat berbeda. Setelah membersihkan kopi, Park Anya berkata kepada Lota, gadisku sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Setelah keluarga Stele ditendang keluar, Anda tidak perlu mengejarnya sama sekali. Dia tahu bahwa kamu menyukainya dan akan memikirkan cara untuk merayumu sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya. Menurut pendapat Park Anya,
begitu keluarga Stelle jatuh, Jordan pasti akan mendapatkan keluarga Smith untuk mendukungnya. Lota tampak bermasalah. Tapi keluargaku tidak akan setuju kita bersama. Aku tidak bisa membantu Steles. Orang tua Lota dikendalikan oleh Son Handley. Dia memiliki desain jahat pada Lota dan tidak akan pernah mengizinkannya menikah dengan pria lain. Namun, Lota tidak bisa memberitahu Park Anya tentang ini. Dan Park Chan yang tidak memberitahu Park Anya tentang apa yang terjadi di kastil Swiss. Park Anya hampir tidak tahu apa-apa tentang 7 keluarga lainnya. Jadi ketika Lota mengatakan itu, Park Anya berpikir itu pasti karena orang tua Lota keberatan dengan Jordan karena dia bukan lagi bagian dari 8 keluarga dan tidak layak untuk Lota. Park Anya tiba-tiba menjadi sangat keras. Lota, kamu harus praktis. Mitra harus memiliki status yang kompatibel. Jika Jordan tidak lagi menjadi anggota dari 8 keluarga, dia tidak layak untukmu. Tidak ada wanita dari 7 keluarga lainnya yang akan menikah dengannya. Lupakan pria ini. Dia tidak lagi layak bagi kita, bagimu. Park Anya secara tidak sengaja memasukkan dirinya ke dalam persamaan. Dia sebenarnya sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, Lota tetap bertekad. Saya tidak akan memperlakukan Jordan seperti itu. Tidak peduli status apa yang kita miliki, apakah kita layak satu sama lain, aku hanya tahu bahwa dia orang yang baik. Dia sangat berani. Aku akan selalu menyukainya. Park Anya memandang Lota dengan kagum. Ya, pria seperti itu pasti layak disukai. Setiap wanita akan menyukainya. Mungkin aku juga akan menyukainya. Anda bisa menyukainya semau Anda, tetapi Anda tidak harus bersama. Kamu masih harus menemukan pria yang lebih cocok denganmu. Lota tidak menyukai sudut pandang Park Anya. Dia mengambil Kitty dan berkata, saya telah mengambil terlalu banyak waktu Anda. Aku harus pergi sekarang. Pertemuan besar dalam sebulan. Meskipun saya tidak akan menghadiri pertemuan itu sendiri, saya akan berada di area tersebut. Sampai jumpa. Park Anya mengangguk. Baik, Park Anya memang mengantarnya pergi karena pakaiannya tertutup kopi. Setelah Lota pergi, Park Anya naik ke atas untuk berganti pakaian. Seorang pengawal berlari dengan panik. Nyonya, Nona Sora hilang. Pengawal dengan Nona Sora sebelumnya bukan salah satu dari kita. Semua penjaga hadir dan bertanggung jawab di kediaman. Tak satu pun dari kita yang keluar. Park Anya tidak panik. Karena Lota dan Jordan saling mengenal, dia menebak bahwa mereka telah berkumpul. Pengawal yang mengawal Park Sora tadi pasti Jordan. Tidak heran profil punggungnya terlihat sangat familiar. Park Anya tersenyum. Pengawal itu sangat khawatir. Nyonya, akankah terjadi sesuatu? Park Anya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dengan dia mengawasi Sora, dia akan sangat aman. Sora pasti akan menemui Beastars yang mencuri hatinya. Memikirkan Jordan, Park Anya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jordan, dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Stelle-mu akan selesai. Sementara itu, Anda masih memiliki mood untuk menculik putri saya dan terlibat dalam urusan berantakan itu. Aku berharap kamu memiliki kemampuan untuk mencegah bencana keluargamu yang akan datang, tapi kamu mengecewakanku. Kamu ditakdirkan untuk tidak layak untukku. Beberapa jam kemudian, di medan perang India-Pakistan. Jordan dan Zephyr Tree sudah tiba di medan perang tempat Jamie berada. Tepat ketika mereka akan mendarat, mereka menemukan sebuah drone di langit. Jordan, ada drone di depan. Sial, kami hampir menabraknya, lapor Salvatore. Sebagai tanggapan, Jordan berkata dengan dingin, abaikan saja. Kami di sini untuk menemukan Jamie. Jangan terlibat konflik di sini. Ya, Salvatore memerintahkan, pergi berkeliling. Jangan biarkan hal kecil ini menemukan kita. Namun, saat dia hendak berputar, dia melihat drone itu membidik kendaraan lapis baja dan menembakinya. Ledakan. Drone menghancurkan kendaraan lapis baja. Salvatore sedikit terkejut. Sial, drone ini dari musuh. Kendaraan lapis baja itu dari sisi Pak Jamie. Saya ingin tahu apakah Tuan Jamie baik-baik saja. Jordan mengerutkan kening, jelas tidak senang. Kembali ketika dia berlatih di medan perang, Jamie telah banyak membantu Jordan. Jordan juga mengalami ketidakberdayaan dibombardir di semua sisi oleh musuh. Jordan berpikir sejenak. Karena aku di sini, aku akan memberi Jamie hadiah. Salvatore, aktifkan meriam plasma dan ledakkan drone ini ke Samudra Pasifik.
Salvatore terkekeh. Tidak masalah. Ada ledakan keras. Drone itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan tidak ada puing-puing. Jordan tersenyum. Zephyr 3 dilengkapi dengan persenjataan yang sangat canggih. Dia sekarang adalah bos besar medan perang India-Pakistan. Bab 635, Matsushi Marika. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah mengunci lokasi dan mendarat dengan selamat, Jordan memanggil Jamie untuk keluar. Jamie sudah memberitahu rekan-rekannya untuk tidak menyerang jet itu. Dia membawa anak buahnya ke hutan kecil di samping pangkalan. Tidak ada seorang pun di sini, dan itu relatif aman. Jamie. Park Sora menerkam Jamie dengan penuh semangat saat dia melihatnya. Jamie telah berada di medan perang selama sebulan dan belum pernah melihat wanita yang begitu cantik dan lembut sejak itu. Ketika dia melihat Park Sora yang cantik, dia sangat bersemangat dan buru-buru menciumnya 2 kali. Sayang, apakah kamu merindukanku? Ya, aku merindukanmu setiap menit sepanjang hari. Mereka berdua mulai bertukar hal-hal manis. Jamie tampak tidak sabar lagi. Dia berkata kepada Jordan, tunggu aku sebentar. Biarkan aku menyelesaikan ini dulu. Kita akan berbincang lagi nanti. Mengetahui kepribadian Jamie, Jordan langsung melambai padanya. Jamie membawa Park Sora jauh ke dalam hutan untuk menyelesaikan urusan pribadi mereka. Pada saat ini, Lota berjalan menuju Jordan. Kemana Jamie dan gadis itu pergi? Jordan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjawab pertanyaan canggung seperti itu. Dia tidak tahu apakah Lota benar-benar tidak tahu atau sengaja menanyakan ini. Pada akhirnya, Jordan tidak menjawab tetapi hanya menepuk punggung Lota. Hal semacam ini hanya bisa dialami tetapi tidak dijelaskan. Setengah jam kemudian, Jamie dan Park Sora berjalan sambil berpegangan tangan dengan manis. Jamie melihat Lota dan langsung melepaskan tangan Park Sora, serunya. Ya Tuhan, sebenarnya ada keindahan yang suci dan sempurna di dunia ini. Cek. Itu tidak mungkin. Saya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencari kecantikan terbaik di seluruh Eropa. Gadis cantik, dari mana asalmu? Jordan tahu apa itu playboy Jamie. Dia tidak terkejut bahwa dia menyukai Lota. Meskipun Jordan tidak memiliki perasaan romantis untuk Lota, dia menghormatinya sebagai pribadi. Gadis yang murni dan lugu seperti itu tidak bisa dihancurkan oleh orang seperti Jamie. Jordan buru-buru mendorong Jamie ke samping. Dia Lota dari keluarga Swiss Smith. Tidak punya ide tentang dia. Petik 2. Jamie tersenyum. Lihat betapa gugupnya kamu. Saya memiliki batas saya, oke. Apakah saya akan menyentuh wanita Anda? Jika saya sangat bodoh, saya pasti sudah mengambil Hailey dan Lauren. Dengan itu, Jamie tersenyum pada Lota. Halo, Nona Smith. Saya Jamie. Halo Jamie, senang bertemu denganmu. Lota menyapa Jamie dalam bahasa Inggris beraksen Amerika yang sempurna. Jamie sedikit terkejut. Tidak biasa mendengar orang Eropa berbicara dengan bahasa Inggris beraksen Amerika yang begitu sempurna. Dari mana dia mempelajarinya? Mengambil tangan Lota, Jamie mencium punggungnya dengan gaya bangsawan Eropa. Jamie menoleh ke Park Sora. Sora, kembali ke pesawat dulu. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan saudara saya. Petik 2. Park Sora memelototi Lota dengan permusuhan sebelum memeluk lengan Jamie dengan erat. Tidak, aku tidak ingin berpisah denganmu. Mari kita tidak tinggal di tempat yang buruk ini. Mari kita pergi bersama. Tidak mudah meyakinkan Jamie untuk datang ke medan perang untuk berlatih. Jordan tidak bisa membiarkan Park Sora merusaknya. Jordan angkat bicara. Nona Sora, saya memiliki beberapa hal pribadi untuk didiskusikan dengan Jamie. Anda tidak bisa hadir. Park Sora sedikit takut pada Jordan dan tidak berani membantah. Dia dengan patuh mengikuti Salvatore ke pesawat. Begitu mereka sendirian, Jordan dan Jamie berjalan ke samping dan duduk di samping pohon yang tumbang. Masing-masing menyalakan sebatang rokok. Jamie baru saja menikmati dirinya sendiri dengan Park Sora dan sekarang merokok dengan gembira. Dia berkata, Jordan, baru sebulan sejak terakhir kali kita bertemu. Saya merasa bahwa Anda telah menua begitu banyak sejak. Kamu selalu menghela nafas dan mengerutkan kening. Petik 2. Jordan menghela nafas. Kamu telah berlatih di medan perang dan tidak tahu banyak hal di luar. Pertemuan besar akan diadakan dalam waktu sekitar 2 minggu. 7 keluarga hebat lainnya akan mengusir keluarga kita. Keluarga Stele dalam bahaya sekarang.
Jami mengembuskan asap penuh dan berkata dengan nada menghina, apa yang harus ditakuti? Jadi bagaimana jika kita diusir? Bagaimanapun, 8 keluarga tidak saling membantu. Kita masing-masing melakukan hal kita sendiri. Senjata dan kekuatan militer keluarga Stele tidak lebih lemah dari yang lain. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Jordan menggelengkan kepalanya. Dulu saya juga berpikir begitu, tetapi sejak saya mengetahui tentang keluarga lain, saya menyadari betapa menakutkannya mereka. Keluarga Smith sangat kuat, bukan? Tapi tahukah Anda bahwa mereka sekarang dikendalikan oleh keluarga Amerika yang mencoba-coba sihir? Bahkan dengan senjata kuat keluarga Smith, mereka tidak berdaya. Apa? Jami terkejut. Ada sihir seperti itu di dunia ini. Jordan melanjutkan. Juga, keluarga Park dari Korea Selatan telah mengembangkan obat yang dapat membuat orang 10 tahun lebih muda. Keluarga Miyamoto dari Jepang sedang mengembangkan serum Mirakuru. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang dengan pesat. Ketika mereka berhasil, serum dapat memberi orang biasa kemampuan untuk membunuh naga dan phoenix secara instan. Jami menjadi semakin terkejut. Begitu banyak hal yang terjadi di bulan saat dia pergi di medan perang. Oh ya, kemana perginya naga? Kenapa aku tidak melihatnya? Jami tahu bahwa Dragon seharusnya ikut bersama Jordan ke medan perang karena itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Jordan menjawab, saya mengirimnya ke Jepang untuk memata-matai keluarga Miyamoto. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah berhubungan seks dengan wanita yang sangat cantik di Jepang sebelumnya? Jami berkata, saya pernah bermain dengan beberapa wanita dari Jepang sebelumnya. Yang mana yang kamu bicarakan? Dia sekarang adalah istri dari generasi kedua pewaris keluarga Miyamoto, Miyamoto Masaki. Namanya Matsushi Marika. Jordan baru saja mengetahui Miyamoto Masaki dan Matsushi Marika dari laporan yang baru-baru ini dikirim Dragon kepadanya. Sebelumnya, di game virtual, Miyamoto Masaki inilah yang pernah bertarung dengan Jordan. Miyamoto Masaki pernah mengatakan dalam game bahwa Jami telah mengambil keperawanan istrinya. Mendengar itu, Jami tertawa terbahak-bahak. Rika, betul sekali. Dia wanita saya. Saya tidak berharap keluarga Miyamoto menikahi wanita yang pernah bermain dengan saya sebelumnya. Haha, tidak bisakah Miyamoto Masaki menemukan wanita murni untuk menjadi istrinya? Kenapa dia harus menikahinya? Tapi Matsushi Marika memang memiliki daya tarik yang unik. Sekarang setelah kita membicarakannya, aku mulai merindukannya. Jordan berkata, aku biasanya tidak setuju kamu bermain-main di luar, tapi kamu melakukannya dengan baik dengan Matsushi Marika. Jaemi tertawa lagi. Jangan memujiku. Aku tidak terbiasa. Lagi pula, bukan aku yang mengejar Matsushi Marika. Dia sengaja merayuku. Jordan, jika kamu sangat membenci Miyamoto Masaki, kamu bisa tidur dengan istrinya. Haha, dia sangat mudah dirayu. Bab 636, aku harus memanggilmu kakak. Jami membuat saran dengan cara bercanda tetapi itu benar-benar membuat Jordan berpikir. Dia tidak tertarik untuk meniduri Miyamoto Masaki. Tidak peduli seberapa cantik istrinya, Jordan bukanlah seseorang yang akan melakukan hubungan seks dengan wanita lain. Tapi mungkin, Jordan tidak harus melakukannya sendiri. Jordan berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Dragon. Apakah nyaman untuk berbicara? Setelah sekitar 10 menit, Dragon mengiriminya undangan panggilan video. Jordan mengklik terima. Tuan? Oh, Tuan Jami juga ada di sini. Dragon melihat Jordan dan Jami melalui video. Jami tersenyum. Naga, ku dengar kau adalah agen yang menyamar sekarang. Sudah dapat serumnya. Ingatlah untuk mendapatkan satu untuk saya juga. Saya selalu percaya bahwa tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar seni bela diri di zaman sekarang ini. Hanya beberapa serum tingkat lanjut saja sudah cukup. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Stele, Jami adalah yang paling enggan untuk berlatih keras dalam seni bela diri. Dia merasa itu terlalu melelahkan. Dragon menjawab, maaf, saya bahkan tidak tahu seperti apa serum Mirakuru itu. Miyamoto Masaki bahkan belum memberiku obat khusus mereka. Maaf, Guru. Jordan berkata dengan tenang, Naga, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Anda baru saja memasuki keluarga Miyamoto. Itu normal bagi Miyamoto Masaki untuk belum mempercayaimu. Namun, pertemuan besar akan segera diadakan. Ketika Miyamoto Masaki melihatku, dia pasti akan mempersulitku. Ekspresi naga juga serius.
Saya bersumpah bahwa bahkan jika saya mati, saya akan mendapatkan obat khusus sebelum pertemuan dan memberikannya kepada guru. Jordan percaya pada tekad Dragon. Namun, dia telah menyusup ke keluarga rahasia, bukan keluarga biasa. Mereka akan sangat berhati-hati dalam menjaga obat dan serum khusus mereka. Tidak peduli seberapa mampu Dragon, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya jika Miyamoto Masaki tidak menawarkannya padanya. Kamu pernah melihat istri Miyamoto Masaki, kan? Apakah wanita itu memiliki suara dalam keluarga Miyamoto? Naga mengangguk. Iya, sepertinya nenek moyang Matsushima Rika adalah penyelamat keluarga Miyamoto. Oleh karena itu, meskipun keluarganya tidak sekuat keluarga Miyamoto, Miyamoto Masaki sangat menghormatinya. Apalagi wanita ini sangat mendominasi. Tadi malam, Miyamoto Masaki minum terlalu banyak dan tidur dengan pelayan. Dia tertangkap basah oleh Matsushima Rika. Matsushima Rika langsung menamparkan Miyamoto Masaki. Dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun atau membalas. Selain itu, Matsushima Rika menyuruh pelayan dieksekusi. Petik 2. Jordan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Apakah dia begitu kejam? Jami tersenyum. Naga, aku akan mengajarimu sebuah metode. Saya jamin Anda bisa mendapatkan obat atau serum ilahi itu dalam waktu sebulan. Selain menjilat Miyamoto Masaki, Anda juga harus menjalin hubungan rahasia dengan istrinya. Saya pernah bermain dengan Matsushima Rika sebelumnya dan sangat mengenalnya. Dia bukan seseorang yang mudah menetap. Suaminya berselingkuh, jadi dia pasti akan tersesat. Naga, kamu terlihat sangat jantan jadi dia pasti akan menyukaimu. Berani dan merayunya. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Selama kamu mengayunkan palu ke kanan, kamu bisa menghancurkan dinding apapun. Naga, Dragon selalu menjadi orang yang sangat jujur. Dia telah selibat untuk waktu yang lama saat berlatih di bawah keluarga Stele. Meskipun Matsushima Rika memang cantik, Dragon sama sekali tidak merasakan apa-apa padanya. Jordan menimpali. Naga, ini solusi yang bagus. Naga tercengang. Tuan juga, Anda juga menyarankan saya untuk melakukan itu. Jordan mengangguk. Naga berpikir sejenak dan setuju. Baiklah, aku akan mencoba. Jami melambai pada Dragon. Baiklah, pergi dan ayunkan palumu. Saya akan mengirimkan suka dan tidak suka Matsushima Rika nanti. Jordan menutup telepon dengan Dragon. Setelah menutup telepon, Jami tidak bisa menahan tawa. Haha. Saya tidak menyangka petarung top dunia harus melakukan hal seperti ini. Sangat menarik. Jordan sedang tidak ingin bercanda dengannya. Dia berdiri. Saya telah menyelesaikan misi saya di sini. Saya harus pergi. Jami berkata, baiklah, ingatlah untuk mengirim bayiku Sora sebulan lagi. Jordan berbalik dan berkata kepada Jami dengan sungguh-sungguh, Jami, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat Park Sora kalau begitu. Saya memiliki firasat bahwa keluarga kami akan mengalami pukulan berat pada pertemuan besar yang akan datang. Setelah keluarga lain secara terbuka menargetkan kami, Anda tidak harus tinggal di medan perang. Terlalu berbahaya di sini. Mereka pasti akan mengirim orang untuk menangkapmu. Jami mendengus. Cek, aku tidak takut memulai perang dengan 7 keluarga. Itu akan menjadi yang terbaik. Pokoknya, saya tidak ingin tinggal di tempat yang buruk seperti medan perang selama setahun. Omong-omong, ketika Anda melihat orang-orang dari keluarga lain di pertemuan itu, jangan takut. Jika mereka berani memprovokasi Steles, beri mereka pelajaran untukku. Jordan mengangguk. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak keluarga kita. Saya sedang pergi. Melambaikan tangan, Jordan berjalan menuju Zephyr Tree. Waktu berlalu dengan cepat. Tinggal 3 hari lagi menuju pertemuan besar pada tanggal 10 Oktober. Jordan kembali ke Kastil Stele di Inggris. Kali ini, Jordan tidak membawa serta Lauren atau Victoria. Lagi pula, mereka bukan dari 8 keluarga. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Lebih baik tidak melibatkan mereka. Lebih aman seperti itu. Karena Lota berasal dari salah satu dari 8 keluarga, Jordan membawanya kembali ke Inggris bersamanya. Saat Lota tiba di luar kastil, dia tertarik dengan bunga dan tanaman aneh di luar dan terus mengambil foto. Jordan dengan sabar menunggunya seperti pria terhormat. Tapi dia sangat suka mengambil foto. Melihat pengangkatannya, dia percaya bahwa dia tidak akan selesai begitu cepat jadi dia berkata, saya akan masuk dulu.
Anda bisa masuk setelah Anda selesai. Petik 2. Dengan itu, Jordan berjalan ke kastil. Jesse sedang duduk di sofa di ruang tamu. Jordan menyapa kakaknya dengan sopan. Kakak laki-laki. Jesse memelototi Jordan dengan permusuhan. Meskipun Jesse memandang Jordan sebagai musuhnya, dia selalu menyembunyikan permusuhannya dengan baik. Dia selalu bertingkah seolah dia benar-benar peduli pada adiknya. Tapi kali ini, Jesse tidak lagi menyembunyikan apapun. Jesse mendengus. Aku tidak bisa menerimamu memanggilku kakak. Anda menakjubkan. Setelah mempelajari rahasia keluarga, Anda telah memberikan banyak kontribusi dan memperoleh semua rahasia keluarga Park, keluarga Miyamoto, dan bahkan keluarga Smith-Swiss. Cepat atau lambat, Anda akan mengambil alih keluarga Stelle. Mungkin seharusnya aku yang memanggilmu kakak. Bab 633, Nyonya akhirnya tahu identitas Jordan.